السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 12 Jumadil Awal 1445 Hijriah, 25 November 2023. Kita alhamdulillah sehat walafiat dapat berkumpul bersama di rumah Allah ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian malam hari ini Ulun akan menyampaikan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan persiapan datangnya kematian. Kenapa mati itu disiapkan? Karena siap atau kada siap pasti mati. Dan orang yang bersiap-siap datangnya mati itu orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang isti'dadan lil maut, bersiap-siap untuk menyongsongnya datang kematian. Hari ini hampir 24 jam waktu kita tersita dan sangat sedikit kita berbicara tentang persiapan kematian. Atau mungkin dalam 24 jam itu tidak terlintas sedikit pun di hati kita tentang kematian sedang menunggu kita. Padahal kematian itu akan datang tepat waktu, tidak ditunda dan tidak dimajukan sebagaimana Allah persiapkan. Di waktu sahabat Nabi SAW bertanya tentang orang yang cerdas, maka Nabi SAW mengatakan, zikrul maut, banyak mengingat kematian dan bersiap-siap menyongsong datangnya kematian itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan kematian. Di antaranya yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la yatamannaina ahadukumul mauta lidurri asabah. Jangan pernah kalian mencita-cita mati karena terasa beratnya beban kehidupan. Kadang-kadang orang saking kusangnya baik mati sudah kayak ini. Jangan mencita-cita kematian pada saat terasa beban kehidupan itu berat. Apapun yang bersangkutan dengan beban kehidupan, menguras pikiran, ujung-ujungnya lu pikir hendak mati berdahulu aja. Atau mungkin itu dilakukannya dengan apa?
dengan bunuh diri dan macam sebagainya. Kematian itu yang dipinta-pinta, kata Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kalau memintanya karena beban kehidupan. Maka Rasulullah SAW katakan, paliyakul, hendak jawab berdoa lawan Allah Ta'ala, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Sama nih fungsinya, berdoa mati juga, cuma berbeda. Kalau ini diamalkan Nabi, ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu membawa kebaikan, dan datangkan kematian jika kematian itu membawa kebaikan. Nang mana nang baik, ini istilah orang di kampung itu, nang baiknya jajarnya, tapi ada hubungannya dengan ini. Jika kematian itu membawa kebaikan, ya Allah, silakan. Jika kehidupan membawa kebaikan, maka panjangkan. Bapak-bapak, pada kajian bulan lewat, setelah bulan tadi libur kalau ada salah ya, ulun mengangkat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang laula salas ma baqiya minad dunya. Jika tidak 3 macam, aku tidak perlu panjang-panjang hidup di dunia ini. Jadi Umar kenapa minta dipanjangkan hidup? Karena ada 3. Dan 3 inilah harga kehidupan. 3 ini adalah motivasi kehidupan. Jika 3 macam ini ada pada diriku, kata Umar bin Khattab, ya Allah, panjangkan hidup ini, panjangkan umur ini. Apa yang dikatakan oleh Umar? Minta panjangkan umur dengan 3 macam. Dan 3 macam ini adalah harga kehidupan. Yang pertama, adha'a jabhati bit-turabi sajidan. Manakala aku masih mau sujud di atas bumi Allah Ta'ala, namun aku masih mau sujud, ya Allah, panjangkan hidup ini. Karena sujud itu harga kehidupan kita. Hidup di dunia kada mau lagi sujud, ya sudah, kada ada harganya apa-apa lagi. Sujud itu apa? Salat. Bahkan Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah di waktu sujud. Di waktu sujud itu yang paling dekat dengan hamba. Maka faksirud doa, kata Nabi, banyaki berdoa apabila sujud itu. Tentu sholatnya ini pada saat kita sholat sendirian. Kalau imam kebanyakan doanya waktu sujud sehingga bertengah jam kada bangkit-bangkit, makmum pulang curiga. Jangan-jangan imam kita teguring rehat sujud. Kalau bangkit makmum, imam panjang doanya sampai innaka hamidum majid kada bangkit-bangkit, mbah imam hendak salam hanya bangkit, putus pahala berjamaahnya. Sholatnya sahkah? Sahaja, tapi kada dapat pahala berjamaah. Artinya ada satu ikatan yang wajib bagi makmum untuk ikut imam, yang wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Apabila imam sujudnya biasa dengan membaca tasbih 3 kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, bangkit, dan itu bangkit kita. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan sujud itu harga diri kita. Allah menghargai kita selama mau sujud dalam kehidupan dunia ini. Paling gak ada sujud wajib, bapak-bapak. Sujud wajib itu berapa kali sehari? 17 kali. Bukan. 17 rakaat kali 2 kali sujud. Serakaat itu 2 kali sujud lah. Ya. 17 kali 2, 34. Namun ada yang sujudnya 30 kali aja, berarti kada sholat apa tuh? Kada sholat subuh 2 rakaat, 4 kali sujud. Jadi 34 tuh wajib sujud kita. 30 aja berarti kada sholat subuh. Kan kita sering mendengar cerita Rabi'ah bin Ka'ab Aslami
orang yang sangat disayangi Nabi, dicintai Nabi. Dia timbakan air ke rumah Nabi sehingga tempat-tempat air Nabi penuh. Nabi senang lawan Rabi'ah. Ya Rabi'ah salli. Dari redaksi hadis, malam itu aku Nabi itu pi baiti Rasulullah. Malam itu aku menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah. Semua pekerjaan rumah Nabi dikerjakan. Bapak-bapak, amun pian hendak tahu Rabi'ah ini laki-laki, Pak. Kalau pang Rabi'ahnya Rabi'ah pemurang Banjar, Rabi'ah sebanjaran perempuan. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka Nabi bertanya kepadaku, ya Rabi'ah salli. Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Minta sesuatu kepadaku. Maka Rabi'ah itu menjawab, ya Rasul, inni murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, ulun ingin bersamamu di surga. Hendak tak kumpul ulun pian di surga. Nabi tidak meragukan jawabannya sehingga Nabi mengulang. Tidak meragukan, memang jawaban yang luar biasa itu. Tapi Nabi menengok kehidupan Rabi'ah yang sebatang kara, tidak memiliki tempat tinggal. Kadang terlintaskah di kepalanya untuk berdoa untuk kesenangan kehidupan dunia? Nabi ulang pertanyaannya. Au khairu zalik? Adakah nang bintalin pada itu lagi wahai Rabi'ah? Pintaan pertama minta berkumpul dengan Nabi di surga. Pinta apa lagi wahai Rabi'ah? Apa kata Rabi'ah? Cukup wahai Rasul. Permintaan yang pertama, jika dikabulkan, ulun tidak akan meminta apa-apa lagi. Wa inni ala zikrika bikasratis sujud. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis yang sahih. Jika engkau wahai Rabi'ah ingin apa yang kamu pinta Allah kabulkan, banyaki sujud. Banyaki sujud. Namun hendak tak kumpul lawan Nabi di surga. Dan para ulama mengatakan ternyata hadis ini bukan untuk Rabi'ah, asbabul wurudnya Rabi'ah, tapi akan lahir Rabi'ah 1000 tahun setelah itu jika memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dilandasi Al-Anbiya 46. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina wa may yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Bukan surah Al-Anbiya, surah apa itu? Siapa yang taat kepada Allah dan taat Rasul, maka Allah akan kumpulkan mereka bersama orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Nabi-nabi, orang mati syahid, syuhada, salihin. Ulaika rafiqah. Mereka itu teman yang terbaik di surga. Apa syaratnya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul secara umum. Nabi menunjuk secara khusus kepada Rabi'ah, fa'aksirus sujud. Banyaki sujud wahai Rabi'ah, jika engkau ingin berkumpul denganku di surga. Maka itu yang Umar bin Khattab katakan, aku minta sepanjang-panjangnya hidup ini selama aku mau masih sujud. Yang kedua, an asir fi sabilillah, selama aku masih mau berjalan di jalan Allah Ta'ala, berjuang di jalan Allah, masih itu aku lakukan biar panjang-panjang umur. Beberapa prajurit Islam itu kada ada umur pensiun. Abu Ayyub Al-Ansari 80 tahun masih memanggul senjata. 80 tahun. Maaf, kalau TNI berapa umurnya pensiun sekarang? 60? Bukan, 50. Nah, 53-58. Belum 60 sudah pensiun. Abu Ayyub 80 tahun masih memanggul senjata. Ada seorang pemuda yang menegurnya, Abu Ayyub, pian itu sudah tua, ini sudah keriput, tapi mendengar jihad bangkitnya luar biasa. Maka apa kata Abu Ayyub yang menjadikan pemuda itu terdiam? Apakah kau tidak pernah baca apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran?
infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Cepatlah engkau berjuang dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu. Aku baca ayat itu, kata Abul Ayyub. Ayat itu tidak membatasi usia. Ayat itu selama kita mau melangkah untuk berjihad, jangan karena kesempitan kehidupan, jangan karena kelapangan. Sampai 80 tahun dia meninggal dunia masih memanggul senjata. Umar berkata, apa kata Umar? Jika semangat jihad ini masih ada, inilah harga kehidupan. Dan aku minta kepada Allah agar hidup itu dipanjangkan. Seorang laki-laki berhadapan dengan Rasul. Ya Rasulullah, ana rajulun aswad. Saya laki-laki berkulit hitam. Qabihul wajhi, muka saya jelek. Qabihul wajhi, muka saya jelek. Keringat saya muntinurri, keringat saya berbau, wahai Rasul. Ada nang keringat itu dasar banyangat berbau. Kulit ulun hitam, muka ulun jelek, keringat ulun berbau. Yang terakhir itu Pak, lama lali ulun miskin, wahai Rasul. Nabi kaget pada saat dia menyampaikan unek-unek kekurangan yang ada pada dirinya. Apa yang kamu maksud kamu katakan itu, kata Nabi. Maka laki-laki ini berkata, ya Rasul, jika saya yang dengan penuh kekurangan itu, kemudian saya berperang, berjihad bersama sahabat untuk memerangi orang kafir, terus pada saat itu saya gugur di medan perang, Pak Aina ana, ulun ini taruh di mana, wahai Rasul? Masuk surga juga lah jika ulun yang berkulit hitam, muka jelek, miskin ini gugur di medan perang. Apa masuk surga? Tidak. Dia mengira Allah masukkan ke surga itu melihat warna kulit. Melihat muka gagah atau kadanya. Nabi menjawab, Anda akan dimasukkan ke surga. Bismillah. Tidak lama setelah itu terjadi sebuah peperangan dan dia ikut berperang. Datang ke medan perang, bukan ini gorok leherku, aku hendak menjadi surga. Tidak. Dia betul-betul berperang. Pihak musuh kerepotan menghadapi satu itu. Maka kematiannya dikeroyok oleh beberapa orang kufar Quraisy. Ujar remaja wahine, apabila dikeroyok tuh hantu aja mati, apalagi manusia. Usai peperangan, sahabat mengumpulkan para syuhada. Waktu perang Badar itu syuhada muslim 15 orang. Waktu perang Uhud syuhada muslim 70 orang. Ada kemenangan, ada kekalahan. Setelah dikumpulkan para syuhada, terdapat laki-laki yang berkulit hitam, bermuka jelek, yang mengaku keringatnya berbau dan miskin itu terbujur sebagai syuhada, darahnya masih mengalir. Rasul dipanggil, ya Rasul, ini sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana nilai sebuah jihad itu jika Allah gugurkan dalam sebuah peperangan. Nabi berdiri di samping jenazahnya. Apa yang Nabi katakan? Qad bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa aktsara malaka, kata Nabi. Sungguh Allah telah merubah wajahmu yang jelek itu menjadi gagah, wahai pemuda. Wa tayyaba rihaka, Allah telah rubah keringatmu berbau itu seperti misik. Apa misik itu? Minyak wangi surga. Wa aktsara malaka, Allah jadikan engkau yang miskin itu menjadi kaya raya. Tapi di mana kejadian itu? Nanti di akhirat.
Maka inilah nilai sebuah jihad bagi manusia, dan inilah nilai kehidupan. Kata Umar bin Khattab, aku mau berjihad, aku mau sujud, ya Allah panjangkan umurku. Yang ketiga, Umar bin Khattab berkata, nilai kehidupan itu an ujalisu fi majlisin. Pada saat aku duduk dalam sebuah majelis, seperti kita Bapak-bapak, aku duduk dalam sebuah majelis, kemudian aku dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang disampaikan kepada aku. Nikmatnya aku mendengarnya seperti menikmati buah yang segar, kata Umar bin Khattab. Mendengar Al-Quran dan hadis itu kayak makan buah yang segar. Apabila masih mau duduk, panjangkan. Jadi semangat hati untuk datang ke majelis ilmu dimanapun, ini adalah harga kehidupan yang tidak pernah terhitung oleh kita. Dalam sebuah hadis, bukankah Rasul mengatakan orang yang ada dalam halaqah zikir mengingat Allah itu akan Allah banggakan di hadapan para malaikat. Allah sebutkan tuh di Masjid Al-Furqan ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, tidak tertinggal satu pun di antara yang hadir itu. Sekalipun yang kada paham. Artinya ukuran kebanggaan Allah dalam satu majelis bukan paham kadanya, tapi kehadirannya. Besok hadir lagi, besok hadir lagi dalam majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kembali kita kepada sebuah hadis, jangan mencita-cita kematian karena beban kehidupan, tapi berdoalah semoga jika kematian ini menjadi yang terbaik. Jika kehidupan menjadi yang terbaik, hidupkan ya Allah. Jika kematian yang terbaik, silahkan matikan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Apabila berbicara tentang kematian, kada bisa kita lepaskan dari pembicaraan kita tentang apa? Tentang dosa. Tentang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Keselamatan atau husnul khatimah dalam sebuah kematian, pada saat waktu mati itu kada ada dosa. Kada ada dosa. Husnul khatimah itu mati kada ada dosa. Adakah kita yang bisa husnul khatimah kalau persyaratannya kada ada dosa? Banyak Bapak-bapak. Banyak. Karena apa? Kita kada bisa hari-hari ini kalau kada terperangkap kepada kesalahan besar atau kecil. Tapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang terus menerus dilakukan akan menjadi besar. Tapi tidak ada dosa besar setelah terperangkap cepat minta ampun, bertobat kepada Allah, maka bersih. Tidak sedikit manusia yang bersih menghadap kepada Allah, padahal sebelumnya pendosa. Apa yang Allah katakan? Awahallahu ta'ala ila Daud alaihissalam. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Dawuda, basyiril muznibin. Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada pendosa-pendosa. Unik kan Pak? Biasanya kabar gembira itu kepada yang beriman. Ya Daud, basyiril muznibin. Padahkan kabar gembira kepada pendosa-pendosa. Apa kabarnya? Ini akbalut taubah. Aku akan siap menerima jika mau bertaubat. Kabar gembiranya itu sebesar apapun kesalahan kita, Allah akan ampuni jika kita betul-betul meminta ampun. Jadi kabar gembira jika dia berhenti daripada segala kesalahan dan Allah membuka pintu pengampunan. Kemudian wa anziris siddiqin, justru berikan peringatan kepada orang yang siddiq, orang yang benar.
amalnya, benar imannya. Ingatkan wahai Daud, Allah ya'jibu bi'amalihim, agar jangan ujub dengan amal mereka. Kabar gembira kepada pendosa, Allah buka pintu taubat jika minta ampun. Ingatkan kepada ahli-ahli ibadah, jangan ujub dalam ibadahnya. Ujub itu apa artinya? Merasa aku yang paling beribadah. Ada 3 penyakit yang menyerang jiwa manusia. Yang pertama ujub, yang kedua riya, dan yang ketiga sum'ah. 3 penyakit ini hanya pelaku yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain kadang-kadang yang tahunya. Orang itu ujub, orang itu riya, dan orang itu sum'ah. Dan inilah penyakit-penyakit ibadah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang kita tentang ibadah ini ada andalan, mengandalkan sesuatu, mengandalkan juriat, mengandalkan keturunan. Apabila juriat kami yang beribadah, itu pasti sampai, karena kami ada keturunan sini, keturunan sini. Demi Allah jamaah sekalian, nasab tidak pernah mempercepat ibadah. Nasab tidak pernah mempercepat dikabulkannya doa. Nasab tidak pernah mempercepat seseorang dimasukkan ke surga. Nasab tidak bermanfaat. Anak siapa kita, orang mana kita, tidak menjadi syarat nanti pada saat ditimbang. Itu kan ada lagi. Wa anzir ashiratakal aqrabin 114 surah Asy-Syu'ara. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Nabi Allah suruh memberikan peringatan kepada keluarga dekat. Setelah itu Nabi tidak sia-siakan, dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semua keluarganya. Dan Nabi berkata, apa yang Nabi katakan pertama? Ya ma'syara Quraisyin, ishtaru anfusakum fa inni la ughniya ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, jaga diri kalian, beribadahlah kalian. Sesungguhnya aku tidak mampu menolong kalian pada hari kiamat nanti di hadapan Allah. Kenapa Nabi menuju kaum Quraisy? Karena Nabi lahir dari suku Quraisy. Artinya, wahai orang-orang Quraisy, jangan berkata, aku Nabi Muhammad itu sekampung. Maka itu, aku se-RT hidupnya, insya Allah aku aman. Jangan katakan itu. Inilah ugniya ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu tolong kamu nanti pada hari kiamat. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi berkata lagi, ya Bani Abdi Manafin, wahai Bani Abdi Manaf. Siapa Abdi Manaf itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Kalau ayah Nabi Abdullah, pakaian Nabi Abdul Muttalib, pedatuan Nabi Hashim, abahnya Hashim itu Abdul Manaf. Apa kita menyambat di atas datu itu? Kada ingat lagi, sudah kejauhan. Waya Bani Abdi Manafin, anak cucu Abdul Manaf. Namun dihitung nang dipanggil Nabi itu sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sampai sepupu 4 kali. Wahai anak cucu Abdul Manaf, ishtaru anfusakum wa inni la ughniya ankum minallahi syai'a. Jaga diri kalian wahai keluargaku berataan. Aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Lebih mengecil lagi, Nabi mulai memanggil pribadi-pribadi. Siapa yang dipanggil Nabi? Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas pamanku, inilah ugniya anka minallahi syai'a. Aku wahai paman, tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Abbas paman Nabi, bersaudara dengan Abdullah ayah Nabi. Dia masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, menjadi sahabat Nabi. Makanya Abbas itu memanggil Nabi, ya Rasulullah. Kada pernah Abbas memanggil Nabi, wahai kemanakanku. Abbas ini datang Bapak pada saat proses meninggalnya Abu Talib.
Abu Talib, paman Nabi yang menyayangi Nabi. Nabi ditinggal ibu umur 6 tahun. Dipelihara oleh kakek selama 2 tahun. Umur 8 tahun wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib. Maka dipelihara oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan, dipelihara oleh pamannya Abi Talib. Anak banyak, usahakan tapi tetap masuk lagi ke menakan. Tapi Nabi sayang. Abi Talib itu sayang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan selesai, Nabi diangkat menjadi Rasul, Abi Talib tidak masuk Islam. Seterusnya sampai Abi Talib menghembuskan nafas terakhir. Terdengar oleh Nabi, pamannya sakit. Maka dibesuk oleh Nabi, dialangi oleh Nabi. Ternyata di higa Abi Talib ini sudah ada Abu Jahal dan Ubay ibnu, ada salah seorang kafir, Uqbah kalau tidak salah. Itu berada di samping Abu Talib. Di sini Nabi masuk, Nabi manfaatkan dakwah Rasul. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, inni asyhadu laka indallah. Katakan la ilaha illallah wahai paman, dan ini sebagai persaksian bahwa engkau orang yang beriman di sisi Allah Ta'ala. Abu Jahal, wahai Abu Talib, jangan dengarkan tuh apa ajaran Muhammad tuh. Istaqim bidini abi, istiqomah dengan agama nenek moyang. Pingkuti agama ini datu kita wahai Abu Talib. Nabi lagi ajak la ilaha illallah. Abu Jahal lagi ayo pingkuti agama. Bayangkan peperangan menghadapi kematian seseorang. Akhirnya di detik-detik hampir terakhir, Abu Talib tidak bisa lagi berkata-kata. Apa kata Abu Talib? Ya Aba Jahlin, inni astaqim bini abi. Aku istiqomah dengan agama nenek moyangku. Wa aba ayyaqulu la ilaha illallah. Dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal Abu Talib tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Kepiluan, kepedihan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tapi Nabi berkata, wahai pamanku Abi Talib, jika Allah tidak marah kepadaku, jika Allah mengizinkanku, maka aku akan doakan hari ini engkau kepada Allah Ta'ala. Jasad yang terbujur tanpa iman, karena ini paman, Nabi masih, tapi menunggu izin dari Allah Ta'ala. Kada sekonyong-konyong Nabi angkat kedua tangannya, ya Allah, ini ampuni pamanku. Tidak. Jika Tuhanku mengizinkan, aku akan doakan wahai paman kepada Allah Ta'ala. Menjadikan asbabun nuzul, apa yang Nabi katakan itu, turun ayat 113 At-Taubah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim, kata Allah Ta'ala. Tidak pantas bagi seorang nabi, Bapak Ibu, 30 juz Al-Quran nang Allah panggil Nabi itu hanya Nabi Muhammad. Beberapa kali ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, itu kepada Nabi Muhammad. 24 Rasul Allah memanggil dengan nama. Kalau Allah memanggil nama Nabi bin nubuwah war risalah, Muhammadun Rasulullah, ada kalimat dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada Nabi Muhammad, tapi ada nubuah dan ada risalah, kenabian dan kerasulan. Dan kadang-kadang ayat seperti ini, maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam kemusyrikan. Oh jalla Allah Ta'ala, kada pantas orang yang beriman, seorang nabi itu memintakan ampun orang yang mati dalam menyekutukan Allah. Walau kanu uli kurba, sekalipun hendak dipintakan ampun itu kerabat dekatnya sendiri. Telak kada Pak? Telak ayat ini. Makin pilu Rasulullah SAW berharap diizinkan, tapi
dilarang. Berbeda iman sesama hidup, silakan mendoakan. Doa hidayah. Ada orang tetangga kita kada beriman, beda garing-garingan, boleh mudahan pian sehat walafiat, boleh mendoakan. Tapi pada saat dia mati tanpa iman, maka putus doa itu. Allah melarang Nabi mendoakan pamannya. Bapak ibu rahimakumullah. Kerabat tadi yang kita bicarakan kan tentang kerabat, tentang kedekatan. Tidak lama setelah itu datang Abbas bin Abdul Muttalib dan anaknya Abu Talib, pamannya Nabi yang masuk Islam. Apa kata Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ma aghnayta an ammika. Wahai Rasul, pian bisa menolong apa lawan pamanmu? Dia menyayangimu. Dia akan marah kepada orang yang benci kepadamu. Ini menjaga pian, wahai Rasul, luar biasa. Sayang lawan Rasul, bapak-bapak. Satu yang perlu kita catat. Abu Talib itu sayang luar biasa kepada Nabi. Tapi sayang karena Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah. Sayang karena nasab. Bukan sayang karena Nabi adalah utusan Allah. Jika dia sayang Nabi utusan Allah, Abu Talib beriman. Tapi Abu Talib sayang karena nasabnya nyambung. Tapi ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Apa yang kau bisa tolong kepada pamanmu yang memeliharamu, menyayangimu dan sebagainya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abbas? Ya ammi, inna ammi Abi Talib bidadahin min nar. Wahai pamanku Abbas, pamanku Abi Talib itu nanti akan masuk ke dalam neraka, doh namanya, jurang kecil neraka. Menurut para ulama itu khusus gasan Abu Talib. Laula ana kana fid darkil asfali minan nar. Jika Allah kada kasihan lawan aku, hai pamanku, maka pamanku Abu Talib diletakkan di lapisan yang paling di bawah daripada neraka. Tapi dia termasuk orang kafir yang paling ringan siksanya. Ulama menjabarkan doh itu, jurang doh, dangkal sekali. Apabila dia meletakkan dua kakinya di jurang itu, maka menyalalah nerakanya sampai ke dua buku lali. Nerakanya sampai dua buku lali aja. Mungkin kalau kita lihat nang kayak api kompor gas itu aja menyalanya, dijajak dua belah batis, maka berhancuranlah, melelehlah otak-otak dan daging-daging yang ada di kepala. Dalam riwayat yang lain, inna ahwana ahlun nar, seringan-ringan ahli neraka itu. Nanti di hari kiamat, ahli neraka itu dijulungi sandal, na'lain, dua sandal. Ada swallow pang mereknya sandalnya. Sandalnya neraka api. Dan dua sandal dari api disuruh memorok sandal itu. Maka dipakainya sandal itu. Maka hancur-hancurlah daging yang ada di badannya. Itu siksa yang paling ringan. Maka apabila diceritakan tentang neraka itu, jangan membuang muka. Serius kita. Serius. Ini dahsyat, satu-satunya cara Allah untuk apa? Untuk menyiksa manusia dengan itu. Dahsyat sama sekali. Maka Allah menyuruh kita banyak-banyak meminta berdoa. Allahumma ajirni minan nar. Bismillah. Bahkan neraka itu simpati kepada orang yang minta dilepaskan daripada api neraka. Dalam sebuah hadis sahih, jika seseorang berdoa 3 kali, ya Allah jauhkan daripada api neraka, ya Allah jauhkan daripada api neraka, ya Allah jauhkan daripada api neraka. Waqalat an-nar, dan neraka itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, itu jangan masukkan dia ke dalam neraka. Karena dia bolak-balik berdoa kada mau masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Neraka pun bersimpati kepada orang yang takut dengan siksa neraka. Orang yang bolak-balik lebih pada 3 kali, ya Allah masukkan hamba ke surga, masukkan hamba ke surga, masukkan hamba ke surga. Apa kata surga? Ya Allah masukkan dia ke surga, karena dia bolak-balik untuk minta.
Artinya hal akhirat tuh jangan pernah lepas daripada doa. Jangan ditantang kalau nerakanya. Kalau pina malaikat kena menawakakan limpat, jangan. Itu berdosa bocah itu. Itu iman kita. Surga neraka itu iman ghaib, iman yang kita imani, barang yang kita kada tahu lagi. Kan kisah surga, kisah neraka ini kada tahu ceritanya. Belum diberlakukan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha wa putihat, artinya belum dibuka. Rombongan orang-orang kafir digiring ke neraka. Setelah sampai ke pintu neraka, baru dibukakan pintu neraka. Setelah dibukakan, persilakan masuk. Tidak, ditakuni dulu oleh penjaga. Apa kata penjaga kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka? Apakah tidak pernah datang kepadamu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, menceritakan tentang cerita yang terjadi hari ini? Apa kata orang kafir waktu itu? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Datang seorang Rasul kepada kami menjelaskan itu, tapi kami bandal, kami tolak. Dan kalimat azab pasti kepada orang yang kafir. Orang yang bertakwa dihalau lagi ke surga. Sampai di pintu surga, wa putihat abwabuha, dibuka lagi pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga surganya berkata, apa kata penjaga surga? Salamun alaikum tibtum fadkhulu wa khalidin. Dua interogasi yang jauh berbeda. Interogasi yang pertama, Nabi kada pernah datangkah sehingga kamu masuk ke sini? Itu. Yang kedua, salamun alaikum. Selamat. Kalian selamat. Kalian beruntung. Fadkhulu wa khalidin. Masuklah ke dalam surga selamanya. Bapak Ibu, sebelum ulun tutup, hadis tadi belum tuntung ulun baca. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Sofiyah ammati, wahai Sofiyah bibiku, istaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a." Jaga dirimu, beribadah yang banyak. Sesungguhnya aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, anakku, ambil hartaku, wahai anakku, jika kamu mau. Tapi aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Bapak, kalau baca hadis ini, juriat apa yang kita bisa jual? Keturunan siapa yang kita bisa pasang? Oh, kami ini juriat si anu, biar kada bisa sembahyangan gen, kada masuk neraka. Pendahulunya masuk neraka. Tidak ada nasab yang bisa membantu kita soal akhirat. Kasihan kita melihat orang yang bersandar pada nasab, bersandar pada keturunan, tidak mempercepat untuk dimasukkan ke surga kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.